semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mas Syarif Hidayat pada channel Cahbata Sewu. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, karena kita tahu ya pada masa-masa ini kita sedang mengalami masa COVID-19 sehingga kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dengan lancar, dan kita berdoa semoga COVID-19 ini bisa berlalu dengan cepat ya, sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti dulu ya. Bisa kemana-mana, bisa belajar di luar rumah ataupun melakukan aktivitas yang lain. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi ilmu pengetahuan tentang ilmu matematika dasar. Di sini saya akan mencoba mengulas materi matematika dasar, yaitu tentang bangun datar. Nanti dalam video ini saya mencoba menjelaskan tentang macam-macam bangun datar, kemudian sifat bangun datar, dan cara menghitung keliling ataupun luas bangun datar ya. Namun sebelum saya melanjutkan atau menjelaskan tentang hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan, jangan lupa apabila video ini bermanfaat, silahkan tekan subscribe, kemudian tekan like, dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik yang lainnya. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasan tentang bangun datar. Jangan kemana-mana, kita lanjut ke video selanjutnya. Let's go. Oke, langsung saja kita akan mempelajari tentang bangun datar. Di sini dalam materi bangun datar ada beberapa kajian atau topik yang masuk ke dalam materi bangun datar. Di antaranya yaitu bangun datar segi banyak beraturan dan tak beraturan. Ada juga tentang keliling dan luas bangun datar. Dan ada juga tentang hubungan antar garis. Selain ketiga ini, ada lagi pembahasan tentang sifat bangun datar. Ya, selain sifat juga ada tentang cara menghitung keliling dan luas, persegi, persegi panjang, dan segitiga. Sedangkan di hubungan antar garis pun akan dijelaskan tentang hubungan antar garis di antara bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga. Yang selanjutnya ada beberapa bangun datar pilihan. Dan yang terakhir yaitu pengaplikasian atau pemecahan masalah tentang bangun datar itu sendiri. Namun pada video kali ini saya akan memfokuskan kepada materi yang pertama, yaitu bangun datar segi banyak beraturan dan tak beraturan. Selain itu, di sini akan mencoba membahas tentang sifat-sifat bangun datar. Sedangkan untuk materi keliling dan luas bangun datar serta hubungan antar garis nanti di pertemuan berikutnya. Kita langsung saja ya, mulai dari bangun datar segi banyak beraturan dan tak beraturan atau tidak beraturan. Di sini ada beberapa contoh tentang bangun datar. Ini merupakan contoh gambar dari bangun datar. Ada persegi panjang, persegi, lingkaran, dan lain-lain. Nanti di sini saya akan mencoba mengulas satu persatu dari contoh bangun datar yang ada pada gambar ini. Oke, langsung saja. Seperti yang tadi saya utarakan di awal, saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang materi matematika dasar, yaitu tentang bangun datar. Apa sih itu bangun datar? Bangun datar itu merupakan segi banyak yang memiliki suatu kurva sederhana tertutup yang dibentuk oleh segmen garis yang telah membentuk segi banyak yang kemudian dinamakan sisi. Itu adalah bangun datar. Bangun datar di sini memiliki dua bentuk. Ada yang beraturan dan ada yang tidak beraturan.
contoh. Persegi ya. Ini adalah contoh bangun datar persegi. Kemudian ada lagi persegi panjang. Ada juga lingkaran. Kemudian ada juga segitiga. Ada lagi trapesium. Ada lagi selain trapesium itu ada jajar genjang. Selain jajar genjang juga ada yang namanya belah ketupat. Dan ada juga yang namanya layang-layang. Ini layang-layang, belah ketupat, trapesium, jajar genjang, segitiga, dan ini lingkaran. Saya akan coba bahas satu persatu. Pertama dari persegi. Bangun datar persegi itu memiliki sifat-sifat bangun datar. Sifat bangun datar persegi yang pertama, persegi ini memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut, di mana masing-masing sisinya itu panjangnya sama dan sudutnya pun sama besar, yaitu 90 derajat. Yang dinamakan sisi, nih contoh A, B, C, D. Sisi yang pertama yaitu sisi AD. Ini sisi ya. Kemudian AB juga merupakan sisi. Sisi itu adanya di samping. Samping 1, 2, 3, dan 4. Itu dinamakan sisi. Sedangkan yang dinamakan titik sudut itu setiap pojok ya. Pojok 1, 2, 3, 4. Itu namanya titik sudut. Dan besarnya 90 derajat. Selain itu, persegi memiliki 4 lipat simetri. 4 sifat simetri. Di mana? Yaitu ini yang tengah. 1, 2, 3, dan 4. Ini namanya titik lipat simetri. Ada 4 simetrinya, yaitu untuk bangun datar persegi. Selanjutnya, bangun datar persegi panjang. Oh ya, untuk persegi ini masuk ke dalam bangun datar yang beraturan. Selanjutnya persegi panjang. Hampir sama dengan persegi, bedanya persegi panjang memiliki 2 sisi yang sama. Kalau persegi kan tadi 4 sisi, ini 2 sisi yang sama. Sisi pertama AB ini sama dengan CD. Sisi AB sama dengan CD. Sedangkan sisi AD sama dengan BC. Ini sisinya ya. Jadi persegi panjang memiliki 4 sisi, tapi panjangnya berbeda. Namun untuk titik sudutnya sama, 4 titik sudut. Besarnya pun sama, 90 derajat. Ini titik sudut persegi panjang. Dan memiliki 2 titik simetri. 2 titik lipat simetri. Hanya 2. 1 dan 2. Ini 2 titik lipat simetri. Ya. Selanjutnya lingkaran. Lingkaran
itu memiliki sifat satu sisi. Memiliki sifat satu sisi. Dan simetri lipatnya itu tidak terhingga. Itu bangun datar lingkaran. Hanya memiliki satu sisi dan titik lipat simetri yang tak terhingga. Oke, kemudian segitiga. Segitiga ini masuk ke dalam dua daftar bangun datar yang beraturan dan tidak beraturan. Kenapa? Karena segitiga ini ada tiga macam. Yang pertama, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu memiliki tiga sisi yang sama panjang. Sisi satu ya. Sisi 1, sisi 2, sisi 3 ini sama panjang. Dan segitiga sama sisi memiliki tiga titik sudut yang sama besar. Sudutnya sama besar, yaitu 60 derajat. 60 derajat titik sudutnya. Ini segitiga sama sisi. Kemudian segitiga sama sisi ini memiliki simetri potong, yaitu tepat di satu titik. Hanya bisa dilipat di sini. Hanya satu simetri saja. Itu segitiga sama sisi. Kemudian yang selanjutnya, untuk segitiga sama sisi ini masuk ke dalam bangun datar yang beraturan. Karena sisinya sama, sudutnya pun sama. Berbeda dengan segitiga yang kedua. Segitiga yang kedua yaitu segitiga sama kaki. Ini disebut segitiga sama kaki. Kenapa disebut sama kaki? Karena memiliki panjang kaki yang sama. Segitiga sama kaki itu memiliki tiga sisi dengan dua sisi yang sama, satu sisi yang berbeda panjangnya, dan besaran sudutnya pun tidak sama. Memiliki sumbu simetri satu buah. Hanya satu sumbu simetri. Ini segitiga sama kaki. Dua sudutnya sama besar, satu sudutnya tidak sama. Makanya segitiga sama kaki ini masuk ke dalam bangun datar yang tidak beraturan. Segitiga yang ketiga yaitu segitiga sembarang. Segitiga sembarang yaitu segitiga yang panjang ketiga sisinya berlainan atau berbeda-beda. Segitiga kan hanya mempunyai tiga sisi, tapi sisi yang satu, sisi dua, sisi tiga itu panjangnya tidak ada yang sama. Maka disebut segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang di sini ada tiga macam. Yang pertama, segitiga siku-siku. Perhatikan, di sini memiliki tiga sisi. Sisi 1, sisi 2, sisi 3. Dari ketiga sisi ini, panjangnya berbeda-beda. Maka disebut segitiga sembarang. Kalau bentuknya namanya segitiga siku-siku. Sifatnya memiliki besaran sudut 90 derajat. Sudut yang ini. Salah satu dari ketiga sudut ini sudutnya 90 derajat. Kemudian yang kedua, segitiga lancip. Ini disebut segitiga lancip karena memang bentuknya lancip.
ya. Di samping itu juga masing-masing sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Setiap sudut kurang dari 90 derajat. Sudut lansip bukan masuk ke dalam bangun datar yang beraturan, melainkan masuk ke dalam bangun datar yang tidak beraturan. Karena sisi yang satu dengan sisi yang lain panjangnya berbeda, sudutnya pun berbeda. Kemudian segitiga sembarang yang selanjutnya ada yang disebut dengan segitiga tumpul, di mana segitiga tumpul ini merupakan segitiga yang memiliki sudut antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Seperti ini contohnya. Antara 90 sampai dengan 180 derajat. Yang ini nih, titik sudut yang ini besarnya antara 90 sampai 180 derajat. Ini disebut segitiga tumpul dan masuk ke dalam segitiga sembarang. Nah, ini macam-macam segitiga. Kemudian yang selanjutnya ada bangunan datar trapesium. Bangun datar trapesium ini memiliki 4 sisi, ya. 4 sisi dan 4 titik sudut. Sisi 1, sisi 2, 3, dan 4. Namun, trapesium ini tidak masuk ke dalam bangun datar yang beraturan, melainkan masuknya tidak beraturan. Kenapa? Karena trapesium ini sisinya berbeda antara sisi yang satu dengan sisi yang lain. Sudutnya pun ya berbeda-beda besarannya antara sudut yang satu dengan sudut yang lain berbeda-beda. Yang selanjutnya bangun datar jajar genjang. Bangun datar jajar genjang ini tidak mempunyai simetri lipat. Sifat-sifat dari jajar genjang tidak memiliki simetri lipat. Kemudian sudut jajar genjang itu berhadapan sama besar. Antara sudut yang satu dengan yang ini sama besar. Dan jajar genjang juga memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Dua pasang sisi sejajar dan sama panjang. Ini sejajar antara AB sejajar dengan CD. AD sejajar dengan BC. Yaitu sisinya ya. Itu merupakan sifat-sifat dari jajar genjang. Kemudian ada lagi yaitu layang-layang. Bangun datar layang-layang itu mempunyai simetri 1. Simetri lipatnya hanya 1, yaitu sini nih. Simetri lipatnya hanya 1. Kemudian memiliki dua sudut yang sama besar. Contohnya, ini sama ini sama. Dua sudut yang sama besar. Dan memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 1 dan sisi 2 sama panjang. Sisi 3 dan sisi 4 pun sama panjang. Jadi layang-layang ini masuk ke dalam bangun datar yang tidak beraturan. Karena keempat sisinya berbeda. Itu sifat dari layang-layang. Selanjutnya ada bangun datar yaitu belah ketupat. Belah ketupat di sini memiliki 4 sisi yang sama panjang. Titik sudutnya juga sama besar. Dan titik simetri lipatnya itu memiliki 2 buah lipat simetri. Karena di sini sisi dan sudutnya sama panjang dan sama besar,
maka belah ketupat merupakan bangun datar yang beraturan. Oke, itu tadi penjelasan tentang bangun datar. Untuk lebih jelasnya lagi, bisa kalian lihat kesimpulan dari penjelasan yang tadi sudah saya jabarkan di slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ada kesimpulan tentang materi yang sudah saya jabarkan.
Nah, demikian kesimpulan yang bisa saya jabarkan dari macam-macam bangun datar, sifat-sifatnya, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, khususnya buat saya pribadi dan umumnya buat kalian semua. Apabila ada kekurangan atau kurang jelas, bisa kalian komen di kolom komentar. Dan jangan lupa apabila video ini bermanfaat, silahkan tekan subscribe, kemudian like, dan tekan loncengnya. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Sampai ketemu lagi di lain waktu atau video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.